Selamat pagi semua adik-adik mahasiswa semester 3 Prodi Ekonomi Islam yang mengikuti mata kuliah pengantar usul fikih. Kali ini saya akan memberikan simulasi ya, contoh tentang tugas ya dari UAS mata kuliah pengantar usul fikih yang berupa video praktek dalam menyampaikan dalil-dalil ekonomi syariah khususnya, atau dalil-dalil di luar itu tidak apa-apa yang berhubungan dengan kaidah-kaidah yang kita bahas dalam mata kuliah, seperti kaidah perintah ya, kaidah larangan, kaidah am, kaidah khos, kaidah mutlak muqayyad, kemudian kaidah mujmal mubayyan ya. Saya urut dari yang pertama adalah kaidah amr dan kaidah nahi atau perintah dan larangan sebagai berikut. Baiklah, saya mulai dengan kaidah amr. Kaidah amr ini adalah kaidah perintah yang mana al-aslu fil amli lil wujubi. Pada dasarnya yang menunjukkan perintah itu bermakna kewajiban. Sementara dengan mengidentifikasi melalui kebahasaan bahasa Arab tentunya, yang mana kalimat perintah itu biasanya terdiri dari lafat-lafat yang mengandung sigot amr, seperti kun fayakun gitu, seperti ikro atau bacalah, kun fayakun jadilah maka jadilah, seperti itu. Tapi di sini yang kemudian menjadi contoh adalah saya mengambil contoh wa aqimus shalah wa atuz zakah, yang mana di situ artinya dirikanlah sholat dan kerjakanlah zakat. Di situ secara bahasa dia mengandung amr, dan secara makna dia juga mengandung perintah, yang mana sholat dan zakat itu merupakan perintah yang wajib. Namun tidak semua lafaz amr itu bermakna perintah, ada lafaz-lafaz lain tadi seperti kun fayakun dalam dalil idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah menghendaki sesuatu, jadilah maka jadilah. Di situ bermakna penciptaan, bukan bermakna kewajiban. Ini yang dimaksud dengan korinah, sehingga dengan adanya korinah petunjuk bahwa makna ini bukan untuk kewajiban, maka menggugurkan dalil ini sebagai dalil syariat yang bermakna kewajiban. Namun dalam perintah sholat dan zakat tadi itu sudah jelas, di situ menunjukkan kewajiban sholat dan zakat. Selanjutnya kaidah nahi atau larangan. Kaidah nahi ini selanjutnya adalah kaidah nahi, yakni larangan, yang mana dalam kaidahnya al aslu fin nahyi litahrimi. Pada dasarnya larangan itu yang mengandung sigot larangan bermakna petunjuk haram, petunjuk keharaman. Contohnya seperti ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, yang mana artinya wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama di antara kamu dengan jalan yang batil. Di situ la ta'kulu bermakna itu sigot la taf'al dalam bahasa Arab, yang memang mengandung arti nahi atau larangan. Namun dalam beberapa ayat penggunaan lafaz nahi ini ternyata tidak semua bermakna haram, petunjuk keharaman. Ada yang bermakna doa seperti Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. La tuzigh qulubana di situ bermakna jangan condongkan hatiku dalam kesesatan ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan petunjuk kepadaku. Di situ bermakna doa. Kita berdoa kepada Allah supaya hati kita tidak dicondongkan atau disesatkan. Selanjutnya kita ke kaidah am dan khos, ya ini kaidah di mana ada pengklasifikasian antara dalil yang am yang terlalu umum dengan dalil yang khos atau dalil yang khusus. Dalil yang umum ini bermakna sangat general, sementara makna general ini bisa kemudian ditahsis atau dikhususkan ketika ada dalil yang bermakna khusus atau lebih spesifik. Salah satu contoh di sini saya mengambil contoh Bismillahirrahmanirrahim wa ahallallahul bai'a wa harramar riba, bahwasanya dihalalkan jual beli dan diharamkan riba, yang mana dalam dalil ini hanya untuk membedakan bahwasanya jual beli dan riba itu berbeda.
sehingga segala jenis jual beli itu halal. Nah, kemudian ini ditahsis oleh beberapa hadis. Misalkan hadis tentang jual beli gharar. Naha Rasulullah anil mulamasah, anil munabadah, anil hasoh, dan wa ghairuha. Jadi bahwasanya jual beli yang mengandung unsur-unsur gharar seperti mulamasah, jual beli dengan disentuh maka secara otomatis harus dibeli, kemudian atau munabadah yang dengan lemparan, dalam konteks Rasulullah memang ada jual beli seperti itu juga diharamkan. Dengan lemparan maka harus otomatis dibeli dengan harga sekian-sekian. Atau jual beli hasoh yang mana artinya kerikil, dalam arti jual beli tanah dengan sistem melempar kerikil, sejauh mana kerikil itu terlempar maka sejauh itu pula jangkauan tanah yang dibeli, seperti itu. Nah, ini juga mengandung unsur gharar. Kemudian ada dalil Rasulullah yang lain, la tashtarus samak fa innahu gharar. Jadi la tashtarus samak fil ma'i fa innahu gharar. Bahwasanya jangan membeli ikan di dalam air karena itu mengandung unsur gharar atau tidak jelas gitu. Ini yang bermakna larangan untuk membeli ikan yang masih ada dalam air. Dalam arti membeli kolam yang berisi air itu bisa mengandung unsur penipuan atau berunsur gharar tadi karena tidak jelas berapa jumlah ikan di dalamnya, seperti itu. Sehingga di sini bermakna jual beli itu tidak semuanya halal sebagaimana dalil yang tadi yang di awal, tapi ada beberapa jual beli yang memang dilarang. Salah satunya mengandung unsur gharar seperti yang saya contohkan dalam dalil-dalil hadis Rasulullah tadi. Selanjutnya kita ke kaidah mutlak muqayyad, yang mana kaidah mutlak ini bermakna mutlak tidak ditentukan, sementara muqayyad ini menjadi ditentukan sehingga menjadi terbatas gitu ya. Dalil mutlak yang kemudian ditakyid ya atau dibatasi sehingga dia menjadi terbatasi ya dengan dalil-dalil yang muqayyad. Di sini saya mengambil contoh makanan yang diharamkan. Dalam dalil mutlaknya disebutkan bismillahirrahmanirrahim, wa kulu washrobu wala tusrifu. Di situ yang berarti makanlah dan minumlah asal jangan berlebih-lebihan. Sehingga seolah-olah semua makanan dan minuman itu halal, tapi jangan berlebih-lebihan. Intinya di situ. Nah, kemudian ditakyid dengan dalil lain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Jadi diharamkan atas kamu makanan-makanan yang haram, yang antara lain di situ innama harrama alaikumul maitata, bangkai ya, waddama dan darah, walahmal khinzir dan daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah dan segala sesuatu yang disembelih dengan tanpa menyebut nama Allah. Nah, itu kemudian ini yang menjadi pengecualian dari makanan-makanan yang tadi diperbolehkan ya, sehingga ada kategori makanan yang haram. Namun ini juga sebenarnya keharaman dari makanan-makanan ini juga kemudian ditakyid lagi dengan dalil lanjutannya gitu ya. Famanituro ghaira baghi wala ading fala itsma alaih. Apabila kamu dalam kondisi terpaksa gitu ya, ghaira baghi wala adin, dan tanpa ada keinginan dan juga tidak berlebih-lebihan ya, dalam arti kita memang terpaksa dan kita tidak ingin melakukannya, tapi karena terpaksa ya, karena dalam situasi darurat, dan kita juga tidak berlebihan dalam memakannya, fala itsma alaih, maka tidak ada dosa baginya. Di sini juga ada batasan lagi tentang keharaman makanan-makanan yang tadi itu. Selanjutnya adalah kaidah mujmal mubayyan. Di sini saya tidak hanya menggunakan contoh dalil Al-Qur'an maupun hadis, tapi juga kias gitu ya, karena sekarang ini era-era ijtihad ya, di mana persoalan-persoalan problem sosial, ekonomi ini sudah sangat-sangat terperinci, sudah sangat-sangat baru, dan itu tidak semuanya tercover dalam Al-Quran maupun hadis. Salah satunya dalam ekonomi Islam, misalkan kita mengenal sistem bagi hasil atau di situ mudorobah, yang mana mudorobah ini tidak ada istilah mudorobah itu di masa Rasulullah.
Sementara saat ini tren bagi hasil itu tentu sudah menjadi sesuatu yang umum ya, seperti investasi dan lain sebagainya, sehingga ini kemudian menuntut kita untuk mencari dalil hukumnya itu seperti apa. Nah, ini bahwasanya pendekatan hukum Islam saat ini memang lebih kepada sistem induktif daripada yang deduktif. Jadi terlebih dahulu mengidentifikasi masalah, baru kemudian digali dalilnya. Berbeda dengan deduktif. Deduktif adalah menggali dalil yang kemudian diterapkan ke dalam diaplikasikan dalam sehari-hari seperti itu. Nah, di sini kita berfokus kepada persoalan bagi hasil ya, atau mudorobah, yang mana dalam dalil mudorobah ini tentu kita ingin memastikan hukum akad dari mudorobah itu bagaimana. Nah, sementara dalam Al-Quran yang dijelaskan di situ, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, di situ hanya menjelaskan wahai orang-orang beriman, penuhilah akadmu. Dalam arti ketika kita berakad maka kita harus amanah dalam memegang amanah atau dalam akad tersebut atau kesepakatan tersebut. Namun di sini tidak dijelaskan spesifik terkait sistem bagi hasil, sehingga kemudian kita merujuk ke hadis. Di hadis pun juga tidak ada sistem bagi hasil yang sama persis dengan yang kita maksud saat ini. Namun di situ dijelaskan juga dalam hadis itu terdapat hadis tentang muzaroah ya, muzaroah dan musakoh, yang mana dulu ada sistem bagi hasil bagi penggarap, penggarap yang menggarap lahan seseorang, maka dia mendapatkan keuntungan dari hasil yang sudah dari hasil yang ada dari garapan tadi gitu ya. Nah, di sini ada hadis Rasulullah dalam contohnya, anna Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam amala ahla Khaybar bisyatri ma yakhruju minha min thamarin au zar'in. Jadi yang artinya di situ bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mempekerjakan para kaum Khaybar di situ untuk menggarap suatu lahan gitu ya, dengan berjanji dengan memberikan imbalan setengah dari hasil yang dicapai ya dari penggarapan tadi, yakni berupa buah-buahan dan berupa tanaman. Nah, sehingga di sini kemudian dikiaskan, oh ini berarti ada sistem bagi hasil antara pemodal ya yang memiliki lahan dengan penggarap, dalam hal ini pelaksana gitu ya, atau yang mengelola dana tersebut dengan adanya kesepakatan bagi hasil setengah gitu ya. Nah, di sini kemudian dikiaskan oleh para ulama dalam hal persoalan bagi hasil atau mudorobah ya. Sehingga ini kemudian dari hasil kias ini diperoleh keputusan hukum yang lebih rinci daripada dalil yang tadi ada di Al-Quran yang sangat umum. Sehingga dengan dalil terperinci dari kias ini terkategorikan sebagai dalil mubayyan yang kemudian dipegang atau dipedomani dalam rangka menerapkan sistem mudorobah. Ya, mungkin itu saja ya simulasi dari saya. Silakan teman-teman menggali dalil-dalil yang lain ya, yang sangat banyak sekali, bisa berkiblat dari fatwa-fatwa di SN MUI ataupun dari yang lainnya bisa, asalkan tadi sebutkan dalilnya dengan jelas dan kemudian diterjemahkan dan juga ditambahi, dibumbui dengan penjelasan-penjelasan supaya audiens bisa menangkap apa maksud Anda. Semakin kreatif video yang dihasilkan akan semakin tinggi nilainya, dan nanti akan saya pilih 5 besar ya, 5 besar yang terbaik akan saya share di YouTube channel saya. Oke, sekian, terima kasih, tetap semangat dan terus belajar dan terus jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.